Ada juga yang dari Haplo G ini tidak ingin mendidik anaknya di selain kelompoknya. Ini yang dari dulu tradisi ini dari zaman mereka masih beragama Yahudi, kemudian berpindah kepada agama Islam masih tetap dipakai. Maka cara berpikir, cara rasa yang dimiliki, kesadaran yang mengkristal di dalam jiwa mereka, ini apabila tetap dipertahankan, yaitu potensi besar Dajjal itu akan muncul dari itu. Ditambah dari sisi-sisi nama selain perkawinan yang eksklusif, dari sisi nama itu mereka mendiferensi diri mereka dengan nama-nama tertentu agar dapat dikenali, sehingga nanti untuk cara menikahkan dan menghormati akan terlihat dari nama itu. Oh, ini namanya ada Al-Anu, wah ini berarti keluarga kita. Caranya bagaimana supaya nanti keturunan mereka ini bisa berasimilasi dan potensi kebaikan semakin terbuka untuk keturunan mereka? Ya caranya satu, membuka diri untuk tidak seperti itu di dalam perkawinan inklusif, kemudian menghilangkan nama-nama kekhususan mereka, sehingga mereka akan melebur bersama sehingga tidak bisa diketahui lagi, oh ini Yahudi loh. Sekarang kan mudah, oh ini Al-Anu, oh Yahudi ini. Ini Al-Anu, oh Yahudi. Masih ada nama-nama khusus. Nah, sekarang kalau kita mulai, mereka mau memulai, bisa 100 tahun lagi anak-anak mereka tidak teridentifikasi sebagai Yahudi. Ada satu pertanyaan dasar kepada Kiai Haji Imaduddin tentang tawaran solusinya itu. Ya, pertanyaan ini sudah sering diucapkan ya. Nggak bahaya tah? Pertanyaan nggak bahaya tah itu bukan masalah Al-Anu itu siapa, tapi ini kan Kiai Haji Imaduddin seperti mengajarkan kita itu menyembunyikan sesuatu atau menyamarkan sesuatu gitu. Jadi karena sudah teridentifikasi sebagai gen Yahudi atau turunan Yahudi, terus kita samarkan, kita jangan pakai nama itu. Wah, itu malah ngajarin nggak baik namanya. Mestinya kalau misalnya dianggap tidak baik karena gen Yahudi, ya tetap harus pakai nama itu biar kita tetap tahu, oh, orang ini bahaya, ini Yahudi nih. Kan dianggap penyakit toh Yahudi misalnya lah. Dianggap sombong atau apalah. Loh, ini kok penyakit malah mau kita oplos. Oh, bahaya itu. Gimana pemikirannya ya? Kok masih malah kawin segala apa? Itu kan malah menyebar nanti. Bahaya toh, nggak bahaya ta. Solusinya Kiai Haji Imaduddin ini bahaya ini ya. Saya tidak bicara tentang siapa ya. Kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin tidak menyebut siapa. Wallahu alam, entah tidak berani atau siapa. Dari ucapannya itu yang paling jelas cuma Haplo G dan Al. Nah, setelahnya Anu sudah tidak jelas ya. Jadi ini solusinya nikahnya campur, terus jangan pakai nama. Ini kan upaya untuk menyembunyikan sesuatu. Kalau sebelumnya dianggap itu yang pantas perilakunya begitu, turunan Yahudi bukan turunan Nabi misalnya. Lah, justru itu bahaya kalau justru kita samarkan, namanya dibuang, terus diflorkan, campur, dioplos, padahal mentalitasnya tetap kan, namanya gen kan bawaan katanya kan, gimana itu di luar nurul itu menurut saya ya. Saya nggak setuju begitu. Justru kalau misalnya yakin ini Al ini Yahudi, Al ini Yahudi, ya sudah, jangan sampai dilepas itu. Anggap pertanda kalau Anda Yahudi itu Alnya harus ada. Terus jangan nikah sama orang, nanti nular Yahudiannya. Harusnya begitu menurut saya ya. Menurut saya begitu. Jadi biarkan mereka itu dengan sesama Yahudinya lah gitu. Sesama al Yahudinya, jangan dioplos dengan yang bukan Yahudi, nanti malah jadi Yahudi semua. Kan repot kalau begitu ya. Jadi solusinya nggak masuk menurut saya ya. Kecuali kalau misalnya menganggap mereka itu Yahudi hanya kebetulan gennya saja, kalau perilakunya ya bagus gitu, nggak ada masalah gitu ya. Alim, top gitu. Hanya saja ya mungkin dirugikan lah dengan ada fakta mereka Yahudi, sehingga ya dioplos saja biar hilang nama itu. Ya, menurut saya sih nggak perlu dioplos juga. Artinya ya sudah, atau kita sudah paham bahwa mereka misalnya Yahudi kan bukan pilihan mereka. Namanya kan keturunan bukan pilihan toh. Gen itu kan bukan pilihan. Kenapa harus malu? Keturunan Abu Jahal, Ikrimah jadi orang top, ya orang top aja. Ya sudah, biarkan keturunan siapapun ya biarkan saja, tidak perlu malu ya. Kalau misalnya dianggap baik gitu kan, ya biarkan saja begitu. Terus kalau mereka tidak mau menghilangkan namanya, ya sudah biarkan saja. Ini kan ketika disebut Wahyudi Yahudi perilakunya seperti itu, dakjal dan sebagainya, itu kan berarti dianggap sebagai gen-gen yang buruk, yang berbahaya gitu. Kok malah mau disembunyikan, kok malah mau coba dihilangkan? Yang dihilangkan bukan keyahudiannya tapi labelnya. Wah, ini
Ini kok seperti ngajari bagaimana cara menyembunyikan sesuatu. Ini kok seperti mengajari bagaimana cara mencurangi sesuatu. Itu maksudnya mencurangi itu apa ya? Agar hal-hal yang buruk itu nggak kelihatan gitu ya. Jadi tanda-tandanya dihilangkan gitu. Biar nggak kelihatan buruk. Padahal aslinya tetap ya. Malah mau dicampur-campur nikah, malah mau dicampur-campur kawin, itu malah bisa tertular nanti. Bahaya itu, bahaya ya. Nggak seberapa Al-Ano sudah banyak yang heboh. Bagaimana kalau semakin banyak, semakin menyebar kemana-mana, wah tambah repot nanti itu ya. Jadi misalnya ada Al-Anu atau apa yang haplonya G terus dianggap bermasalah, ya dibina lah. Bukan malah dicampur-campur dengan yang lain. Ini kan standar kita kalau misalnya pelihara ayam lah gitu ya. Terus ada ini ayam ini kok yang misalnya jenis ayam ini kok sakit ini ayam begini nih. Jangan lalu tanda-tanda sebagai jenisnya itu kita buang. Misalnya ayam yang buntut kuning ini kok, semua ayam yang buntut kuning misalnya kok penyakitan atau apa, terus buntut kuningnya kita potong. Nanti malah nggak ketahuan kalau dia penyakit. Nanti malah nggak diobati. Setelah itu disuruh kawin pula sama yang lain. Sakit semua itu ayam ya. Ini saya bicara ayam ya. Karena sepertinya kok nggak mungkin ulama selevel Kiai Haji Imaduddin itu bicara habaib, membicarakan habaib dengan cara seperti itu. Saya kok nggak percaya gitu ya. Makanya saya ketika mendengar Al-Ano itu saya nggak terfikir siapa, apa itu As-Saqqaf lah, apa itu Al-Haddad lah, apa itu As-Segaf lah, apa itu Al-Idrus lah, Al pokoknya. Ya termasuk apa itu Al-Jailani lah, Al-apa lah. Saya nggak terfikir ke situ. Kenapa? Karena ini kok sepertinya bukan itu yang dimaksud. Al-Ano itu entah Ano ini sebagai Ano yang kita pahami tidak jelas maksudnya, atau Ano memang sudah ada Al-Ano gitu. Jangan-jangan mungkin yang haplonya gitu ada juga Al-Anu mungkin ya. Ya wallahu a'lam. Kadang-kadang kita memahami pembicaraan orang yang sudah jelas aja kadang tidak bisa, apalagi yang memang sudah tidak jelas ya. Ya saya husnudon saja. Sepertinya kok nggak mungkin ya. Sekelas sealim Kiai Haji Imaduddin itu bicara tentang Habib kok begitu ya, kok Al-Anu gitu ya. Kenapa kok nggak florkan saja kalau memang bertujuan kepada mereka gitu ya. Jangan buat orang bingung gitu ya. Ya tapi kalau memang bukan mereka ya silakan, hak masing-masing ya. Jadi ini tanggapan saya, ya tanggapan ringan saja karena itu beliau sepertinya sedang ngobrol santai saja. Mungkin lucu-lucuan atau apa gitu. Tapi ya sekarang zaman medsos ya. Apa aja diupload ya, pembicaraan seperti apapun diupload ya. Tetapi ya sudah seperti itu. Yang jelas saya berhusnudon. Tidak mungkin yang dimaksud Kiai Haji Imaduddin itu adalah para habaib, dan al itu adalah marga mereka. Ya mungkin memang ada yang haplo G itu Al-Anu namanya ya. Allahu alam ya. Allahumma hadina hada sabil.